Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi sama saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk teman-teman yang menjalankan puasa, semoga puasanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi hari ini saya mau bikin video bagaimana persiapan saya buat berbuka puasa di Slovakia. Di video ini saya hanya mau masak, teman-teman. Mau masak apa, nanti ditonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, jadi saya hari ini mau masak gulas. Apa itu gulas? Jadi gulas itu adalah semur khas Hungaria sebenarnya. Tapi udah tersebar di banyak negara di Eropa, jadi itu populer banget di Eropa. Namanya gulas, kayak semur gitu teman-teman. Jadi gimana prosesnya saya masak, nanti ditonton videonya, oke? Jadi bahan utama yang kita butuhkan itu adalah daging teman-teman. Jadi ini saya udah siapin dari tadi pagi sebelum saya berangkat kerja. Saya siapin sedikit daging sih, nggak banyak teman-teman. Ada mungkin 250 gram kayaknya, sekitar segituan ya. Ini nggak banyak. Nanti saya mau masak, karena kalau masak kebanyakan nanti ya percuma, nggak ada makan. Ini saya potong-potong dulu. Oke teman-teman, daging udah saya potong. Ini dapat segini, sekitar bukan setengah kilo, ini seperempat kilo lah kayaknya, segini teman-teman. Jadi udah potong. Bahan selanjutnya paprika, saya pakai 1 paprika. Terus ini ada onion atau bawang bombay teman-teman, pakai 1. Terus ada cabai merah besar 1. Tanpa ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma saya kasih ini biar agak pedes. Terus ada lagi bahan selanjutnya tomat. Ini bisa tomatnya mungkin pakai 1 tomat atau nggak tahu lah, lihat nanti butuhnya kayak gimana. Simple banget teman-teman. Jadi teman-teman di Indonesia kalau bosan menu buka puasa, nggak tahu mau masak apa, ada daging di rumah, nah nanti bisa dicontoh masakan ini, namanya gulas. Kalau nanti resep saya mungkin membingungkan, silahkan cari di internet ya teman-teman, karena maklum saya bukan tukang masak, jadi ya saya masak sebisa saya. Oke, saya mau potong-potong bahan selanjutnya. Ini paprikanya saya potong dadu aja, nggak terlalu besar. Not yet. Bawang bombaynya dicop-cop aja ya teman-teman. Nggak kelihatan ya. Nah, bawang bombaynya dicop-cop aja kayak gini. Ini saya nggak ada resep ya, berapa gram gitu bahan-bahannya. Udahlah saya masukin aja. Orang juga makan sendiri ya, kayak sama istri maksud saya. Jadi ya gitu ya teman-teman. Terus ini ada tomat. Ini saya pakai tomat yang nggak terlalu matang, jadi masih agak keras. Tapi saya lebih suka kayak gini ya, menurut saya lebih enak ya jadinya.
Ada lagi satu bahannya saya lupa sebutin tadi, garlic atau bawang putih, teman-teman jangan sampai lupa buat penyeimbang rasa. Nah ini juga bumbu intinya, ini namanya Madarski Gulas kayak gini. Kalau di Slovakia kita tinggal beli aja banyak ya, ini di supermarket selalu ada. Kalau di Indonesia nggak ada bumbu ininya, kita bisa racik sendiri. Saya habis pulang kerja tadi, masuk shift 1, terus pulang, alhamdulillah ada cahaya matahari. Itu senang banget rasanya, bahagia kalau dapat cahaya matahari. Karena di sini selama musim dingin itu kebanyakan ya mendung, jarang banget ada matahari. Kalau ada matahari ini orang-orang pada senang banget. Tadi pulang kerja saya beli bahan-bahan untuk masak gulas ini, terus saya lanjut masak sampai rumah. Bawang putihnya dicop-cop ya teman-teman. Saya pakai 1 siung bawang putih karena saya nggak terlalu suka aroma bawang putih yang terlalu menyengat. Toh di dalam bubuknya udah ada ya bawang putih bubuknya, jadi nggak terlalu banyak. Ini cuma sebagai aromatiknya aja pas saat sebelum masukin dagingnya nanti. Bahan-bahan udah saya potongin tadi, kayak ada bawang bombay, ada tomat, paprika merah, paprika hijau, di sana ada cabai merah besar sama garlic. Cuma itu aja, simple teman-teman. Semuanya juga bisa, ada di kos-kosan juga bisa. Masaknya kita pakai pot ya, pakai panci kayak gini. Ini masukin minyak sedikit. Ya, saya cukupnya aja. Minyaknya minyak apa aja? Kalau di sini saya pakai minyak dari bunga matahari ya. Karena di sini nggak ada minyak sawit. Kebanyakan minyak matahari atau satu lagi minyak canola, atau ada lagi yang di mix macam-macam. Saya masukin bawang bombay. Pertama masukin bawang bombay. Ini ditumis sampai dia agak kecoklatan, baru nanti masukin si dagingnya. Ini mungkin cara saya bikin gulasnya agak berbeda dengan cara orang lain bikin gulas, itu mohon dimaklumi ya kawan-kawan. Karena saya bukan warga lokal, jadi saya nggak tahu resep aslinya kayak gimana. Ini saya cuma lihat di tutorial di YouTube terus dimasak. Nah ini udah mulai kecoklatan, saya masukin dagingnya. Bisa juga ditambahin seasoning, garam sedikit. Sama black pepper. Black pepper itu apa ya? Merica, lada hitam, lada busuk. Ini terus ditumis saja ya sampai dagingnya agak kering. Jadi udah lumayan kering kayak gini dagingnya. Baru kita masukin bahan selanjutnya. Lanjut, saya mau masukin paprikanya ya. Dagingnya udah lumayan kering, terus saya masukin paprikanya. Ya, diaduk sebentar. Terus saya mau masukin garlic juga, bawang putihnya sekalian sama cabenya aja lah ya, dari satu.
diaduk-aduk terus lagi, diaduk-aduk terus. Wah, ini kayaknya kurang kelihatan ya teman-teman. Ini kelihatan ya ini ya. Kenapa saya masukin bawang putihnya agak terakhir? Itu karena biar nggak gosong ya. Kalau masukinnya di awal tadi pas campur bawang bombay itu jadinya gosong. Kalau udah gosong nggak enak kan baunya. Kalau ini masih seger kalau bawang putihnya. Dia kemasak juga. Saya matiin api. Terus saya masukin ini bumbu Madarski gulasnya. Namanya Madarski gulas. Seperti ini. Jadi screenshot kalau ada di Indonesia, alhamdulillah. Kalau nggak ada, nanti diracik sendiri. Komposisinya nanti saya kasih tahu di layar atau di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa copy aja. Ini masukin secukupnya, kalau kurang merah ya, karena ini basicnya paprika merah ya. Kalau kurang merah tinggal ditambah aja. Bisa diadjust. Ini baunya udah enak banget ya. Saya rasa kurang merah ya, kurang strong rasanya, tambahin lagi gitu. Nah, kayak gitu ya bumbunya. Saya kelihatan kayak bumbu apa ya. Baunya udah harum, saya masukin terakhir, saya masukin tomatnya. Saya masukin tomat terakhir karena tomat itu kan dia mengandung air. Jadi kalau terakhir dia nanti jadi sup, jadi minyak gitu. Kalau di awal dia bakal merusak dagingnya ya menurut saya. Kalau di air ini enak. Ini nanti tinggal diberi air atau kaldu sapi kalau ada kaldu sapi. Kalau nggak ada ya air, pakai Royco rasa kaldu sapi ya, ini juga bisa, enak banget. Terus terakhir di seasoning lagi, ditambahi kalau garamnya kurang. Nah ini saya mau tunjukin Madarski gulas itu makannya sama apa. Itu sama ini ya, roti kukus itu kenedela. Bentuknya kayak bakpao kalau di Indonesia ya. Ini mirip banget sama bakpao. Rasanya ya mirip loh kayak bakpao. Teksturnya mirip kan. Ini mirip kayak bakpao ya. Jadi namanya itu kenedela kalau di sini. Ini yang versi kukus, ada yang versi di oven. Kalau ini saya beli yang versi kukus. Belinya di mana? Di supermarket, di Lidl. Di Lidl banyak. Itu di seluruh Eropa kayaknya udah ada ya. Jadi kayak gini, makanya sama ini enak banget. Kalau nggak pakai ini bisa diganti sama potato atau kentang, tinggal masukin aja terakhir nanti. Kalau kiranya dagingnya udah empuk, jadi kentangnya bisa dimasukin. Nah ini udah mantep, udah beberapa menit. Terus saya masukkan airnya. Tadi segelas kurang. Diaduk-aduk. Oh ya, tadi saya lupa, saya ada masukin daun ini juga 1 lembar. Pas saya masukin dagingnya, saya masukin daun ini selembar. Kayak gini bentuknya. Ya buat aromatik aja teman-teman. Jadi dimasukin. Mungkin daun salam kalau di Indonesia. Tapi ini saya nggak tahu juga ini daun apa ya. Bob Coffee List Jelly. Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Nah ini udah gini, tinggal ditutup aja pakai api lumayan besar nggak apa-apa, atau mau agak kecil biar dagingnya empuk. Kalau besar takutnya nanti gosong ya, jadi apinya sedang-sedang aja. Teman yang ada di Eropa mungkin bingung mau masak apa, bosen mau masak masakan Indonesia, bisa dicoba masakan ini. Ini masakan khas Eropa, simple banget dan rasanya nggak terlalu strong gitu, enak banget. Airnya kurang nih, saya tahu tambahin lagi airnya.
jadinya kayak gini ya. Nah, warnanya udah cukup, nggak terlalu merah dan nggak terlalu pekat banget. Tinggal ditutup, udah dikontrol aja, nanti takutnya apinya kebesaran. Nah, untuk takjilnya saya bikin sederhana aja teman-teman. Jadi ini saya kemarin bikin agar atau jelly, terus buahnya saya pakai buah mangga. Pakai seadanya aja di kulkas kayak gini, tinggal disiram pakai susu. Susunya saya pakai susu UHT kayak gini, ini beli di Tesco. Nah, ini saya nggak pakai susu kental manis atau condensed milk, saya nggak pakai susu kental manis karena udah manis dari buahnya. Ini aja, nah, udah buat segar-segaran. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah waktunya berbuka puasa. Mari kita berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Alhamdulillah atas rezeki hari ini, semoga diberi rezeki yang lancar ke depannya. Semoga yang nonton video saya semuanya sukses teman-teman, dan ibadahnya diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mangganya agak terlalu mentah, jadi masih agak keras. Rasanya nikmat banget teman-teman, alhamdulillah. Ini istri saya di samping saya, tapi dia tidak mau masuk video ya. Jadi yang masuk video saya aja teman-teman. Ini istri saya juga beli, tadi dia beli namanya burek, isinya ayam, fish chicken ya. Isinya ayam, jadi gorengannya biasanya pakai bakwan, nah ini diganti pakai burek. Monggo, mari makan. Bismillah. Good. I only did this sauce. This sauce better ya guys. Ini rasanya kayak lumpia ayam, mirip banget. Alhamdulillah. Hannah won't go to this Asian shop, but I said don't go there. Yeah, because it's pricey. Saya lanjut makan dulu teman-teman, ngabisin ini menu takjilnya. Pokoknya nanti makanan utamanya yang gulas tadi yang saya masak, itu saya makan nanti setelah sholat maghrib dulu. Jadi nonton videonya. Ini gulasnya udah jadi kayak gini, teksturnya, terus tomatnya udah hancur ya, mengental jadi sup. Terus ini paprikanya jadi lembut kayak gini. Nah teman-teman, ini udah jadi gulasnya, udah saya potong-potong kenedelannya tadi, jadi kayak gini ya. Nah jadi seperti ini, untuk bisa dilihat ada sedikit kuahnya, agak kental gini. Sebenarnya ini kurang sedikit lagi jadi lebih kental, tapi saya lebih suka agak berair gini. Jadi nanti kalau dimakan sama kenedelannya ini masih ada supnya, nggak terlalu kering. Dibentuknya kayak gini ya, warnanya merah, warnanya gelap kayak gini. Rasanya enak, dominan ke paprika. Jadi teman-teman kalau mau dicoba di rumah, menu berbuka puasa, kalau nggak tahu mau masak apa hari ini, bingung menunya apa, nah bisa dicoba masak gulas ini ya. Jadi makanya kalau di Slovakia ya
pakai roti. Roti apa ini, kenet belanya, pak paunya ini. Kayak pak pau. Mantap. Jadi ini mirip semur di Indonesia kan, mirip apa ya, semur, tongseng, gulai kayak di Indonesia. Bentuknya mirip tapi rasanya beda. Ini nggak berempah karena memang bahan-bahannya cukup sederhana. Seperti itu ya, ini gula saya. Saya lanjut makan dulu teman-teman. Baik, terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti saya di video kali ini. Semoga videonya menghibur, bisa menemani teman-teman berbuka atau sahur di bulan puasa tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, assalamualaikum. See you next time.